Baik Buya, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Pemalang. Saya istri kedua Buya. Saat suami minta izin ke istri pertama, tidak diizinkan untuk menikah lagi. Namun kami tetap menikah Buya. Suami saya sangat menjaga sekali perasaan istri pertama saya Buya. Istri pertamanya Buya. Sehingga seringkali saya dinomorduakan. Saya merasa sedih dan tidak tahu harus bagaimana Buya. Mohon nasihatnya Buya. Anda sebagai istri kedua, memang ada ilmu menjadi istri kedua dan ilmu menjadi istri pertama. Ilmu tujuannya agar hidup itu tetap indah. Tidak boleh karena sebuah kendala lalu menjadikan hidup itu berantakan. Tentunya ada nasihat bagi istri pertama seperti apa. Kalau sudah terlanjur suaminya menikah, jangan sampai keadaan semacam itu menjadikan rancu, peperangan, permusuhan dan seterusnya. Atau yang menjadi istri kedua tentu harus ada ilmunya. Bagi yang sudah menjadi istri kedua, Anda itu kan menikah kan bukan dipaksa. Artinya Anda harus tahu resikonya. Akhirnya apa sih konsekuensinya akibat daripada Anda menjadi istri kedua. Kalau memang Anda tidak siap dari awal, Anda cukup mengatakan tidak mau. Jika Anda mau, maka Anda harus siap. Dan kesiapan Anda itu akan menggiring Anda kepada kebahagiaan. Kadang rayuan itu yang merepotkan kaum pria juga. Misalnya, nggak apa-apa bang, nikah dengan saya, datangi saya sebulan sekali juga nggak apa-apa, saya nerima. Nah, ini kan seorang suami yang semula tidak berani melangkah menjadi melangkah. Giliran sudah menikah, tuntutan. Maka bagi suami memang hendaknya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kesepakatannya. Karena zalim itu ada hitungannya di hadapan Allah. Maksud kami adalah Anda yang sudah siap menjadi istri kedua, Anda sudah harus tahu akibatnya. Misalnya suami Anda dengan istri pertama, apakah dengan begitu berarti dia menomorduakan Anda? Belum tentu, karena mungkin di sana ada anaknya, kemudian juga banyak hal yang harus dijaga. Maka baik-baiklah Anda dengan suami dengan cara membesarkan hati suami. Bahkan mungkin Anda harus banyak membesarkan hatinya agar tidak terlalu kecewa, tidak terlalu khawatir. Insya Allah dengan keadaan begini saya akan terima dan sebagainya. Dia akan tambah jatuh cinta kepada Anda nanti. Tapi kalau Anda merasa terus seperti dinomorduakan dan mereka, memang Anda nomor dua, tapi bukan berarti dinomorduakan. Jadi yang sudah, karena Anda sudah terlanjur mengambil langkah ini, maka harus Anda tingkatkan kesabaran dan sebagainya. Karena apapun bentuknya istri yang pertama mungkin ada rasa yang sedih ia rasakan. Maka Anda pun jangan, misalnya bahkan kalau seandainya ini suami Anda itu kok tiba-tiba cenderungnya kepada Anda berlebihan, Anda harus adil. Ingatkan suami Anda, bang, jatahmu adalah untuk suami istri yang pertama, jangan ke saya terus. Itu Anda istri soleha. Kalau Anda punya sifat semacam itu, apa yang terjadi pada suami Anda? Suami Anda sangat jatuh cinta kepada Anda. Tapi kadang karena tidak cerdas malah ribut, kerjaannya marah dan sebagainya, tidak menjadi indah semuanya. Karena apa? Anda sudah terlanjur memilih untuk siap dan sanggup untuk itu. Maka bangun dengan keindahan, tentunya dengan kesabaran Anda, ketabahan Anda, itu yang akan menggugah hati semuanya. Bahkan dengan cara Anda yang baik, cara Anda yang lembut, cara Anda yang tidak rakus, ini kalau terdengar kepada istri yang pertama, dia akan tersentuh hatinya. Dia manusia juga kok. Dan bahkan dia juga ahli iman, bisa saja tersentuh sehingga pun menjadi terpesona kepada Anda. Maka Anda harus sabar dan tabah. Karena kami khawatir dengan orang-orang seperti Anda ini tiba-tiba cepat mengambil keputusan pisah dan pisah dan pisah. Perpisahan bukan sebuah kebaikan. Akan tapi itu sebuah tantangan. Bagaimana memperjuangkan, bagaimana bersama-sama memperjuangkan agar semuanya berjalan baik. Tentunya bantu suami Anda agar tidak zalim kepada istri pertamanya. Dan jika ternyata masih ada sedikit pembedaan kepada Anda, memang kondisinya semacam itu. Apalagi mungkin dari awal sudah ada janjian dengan Anda semampunya dan sebagainya, maka Anda harus memberikan, harus Anda berlapang dada kepadanya. Ujungnya nanti adalah Anda menemukan kepuasan, karena Anda sudah tidak perlu merasa menuntut, dan suami Anda pun akan bangga dengan sifat Anda, sikap Anda yang istimewa itu. Seperti itu. Kemudian juga bagi suami tidak boleh main-main urusan demikian ini adalah urusan syariat ya. Jangan Anda nodai poligami dengan perilaku Anda yang tidak baik. Maka di sana harus ada tanggung jawab, harus ada penghargaan, penghormatan dan seterusnya. Intinya kita harus selalu dengan Allah dengan waspada dalam hal ini. Tapi jangan ngentengin. Artinya apa?
Jangan main-main urusan seperti ini. Kaum pria jangan main-main. Nah, tapi di situ ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang melakukan itu semuanya sehingga tidak masuk dalam wilayah kezaliman, dan siapapun dari wanita yang ternyata menemukan suaminya adalah seperti itu, semoga Allah berikan juga ketabahan, jangan sampai dengan hal yang demikian itu menjadikan hidup mereka berantakan. Semoga semua diberi keindahan. Yang suaminya istrinya satu semoga bahagia, yang suaminya istrinya dua semoga bahagia. Jangan sampai kita tidak menginginkan sesuatu yang sudah terjadi menjadi kerusakan. Karena sesuatu yang ada dalam syariat Nabi itu adalah hendaknya dilakukan dengan benar dan baik yang membuahkan hasil kebaikan. Jangan sampai nanti dengan seenaknya. Kezaliman orang yang berpoligami juga menjadikan sebab mencoreng poligami itu sendiri, seenaknya sendiri. Dan jangan main-main. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.